ketika kita menjalani suatu hubungan, akan banyak banget proses yang akan kita alamin kan. Proses untuk belajar, proses kenal, dan seiring berjalannya waktu kita akan melalui proses itu. Sesimpel kita ketemu dia dan kayak bertukar pikiran atau mungkin bertukar cerita tentang masa lalu kita atau segala macamnya. Tapi kita juga bisa loh untuk belajar ketika kita membuat suatu kesalahan. Mungkin aja dengan kita melakukan suatu kesalahan kita bisa tahu batasannya sampai mana dan segala macamnya. Nah, menurut kalian itu gimana? Gue cukup sepakat dengan Kanya. Kesalahan tuh jadi salah satu proses juga menurut gue. Mungkin ada kesalahan yang disadari dan gak disadari gitu loh. Dan yang benar adalah ketika buat salah dan sadar kalau itu salah. Dan kayaknya kita udah beberapa diskusi ngebahas kalau kesalahan itu adalah proses belajar kita untuk lebih mengenal diri sendiri, mengenal orang di sekitar kita, bahkan mengenal pasangan atau mengenal gimana ya kita untuk memperbaiki ini semua. Itu udah sering kan kita diskusiin soal kayak gitu. Bener kata Cinta gitu, yang perlu untuk diingat adalah ketika lo membuat salah, lo sadarkan itu dan lo tahu harus kayak gimana menyikapi sebuah kesalahan. Di samping itu namanya juga menjalani suatu hubungan pasti melibatkan dua orang kan. Dan kesalahannya mungkin gak dari diri lo aja, tapi dari orang di sebelah lo juga gitu. Dan lo juga harus tahu gimana caranya nanggepin dan ngadepin ketika orang di sebelah lo juga buat kesalahan. Tadi Cinta sempat menyinggung soal ada beberapa kesalahan yang gak disengaja. Nah, menurut gue tuh yang menarik justru di situ. Kesalahan yang lo bahkan gak sadar kalau itu salah. Jadi ketika lo sadar nih ada yang salah, lo sadar ada yang gak bener, lo sadar ada yang perlu diperbaikin, kayaknya itu yang perlu lo iyain di kepala lo. Keadaan dimana lo menyadari ada yang salah. Karena bayangin deh, ada keadaan dimana lo gak sadar lo salah. Dan itu yang menurut gue cukup tricky, cukup perlu banyak diobrolin sama orang di sebelah lo. Itu kayaknya keadaan dimana kalian berdua diuji komunikasinya, diuji gimana caranya lo menyadarkan orang di sebelah lo juga kalau ada yang gak bener nih di sini. Dan dengan menyadarkan itu, dengan komunikasi, yuk kita sama-sama benerin yang salahnya, benerin yang kurang tepatnya, benerin mengupayakan yang kita punya. Dan mungkin gue akan bertanya dengan kalian ya, gimana cara menanggapi ketika lo tahu orang di sebelah lo itu tuh sedang melakukan kesalahan. Karena mungkin banyak kejadian yang justru gak diapa-apain. Dia tahu orang di sebelahnya melakukan kesalahan, malah lebih memilih untuk gak dibahas. Menurut gue itu juga salah. Iya, itu sangat sering terjadi sih, Cin. Kayak menurut gue ketika kita tahu nih orang di sebelah kita tuh salah, dan dalam hati kita tuh kita pengen untuk nyampein sesuatu kayak ini kayaknya gak bener deh, ada yang perlu dibenahin dan segala macamnya. Mungkin akan gue lakukan adalah gue gak akan mendem itu terlalu lama gitu, tapi gue akan cari waktu yang tepat untuk bisa ngomong sama orang di sebelah gue gitu. Karena menurut gue kalau gak diomongin dan dipendem, itu akan menjadi beban untuk kitanya juga gitu loh. Kayak kita akan terus-terusan bersama dengan orang ini dengan kondisi dia gak tahu mana yang salah gitu. Tapi tahu gak kenapa beberapa hal tuh penting banget untuk dikomunikasiin. Karena yang salah di kepala kita belum tentu sepenuhnya salah loh. Dan cara lo tahu itu salah atau benar dan bagaimana cara menghadapinya adalah dengan dikomunikasiin. Dan menariknya kayaknya gampang gitu kalau misalnya kita melihat kesalahan orang lain. Tapi untuk kita tahu salah kita di mana itu susah banget. Bahkan dengan orang di sebelah kita menyampaikan kayaknya lo salah di sini ke kita, belum tentu kita pasti kita akan mengelak dulu gitu. Masa sih? Kayaknya enggak deh. Kayaknya lo enggak begitu kenal atau paham gue. Kayaknya enggak salah gue di situ. Sampai ya walaupun akan jadi pertimbangan benar atau enggaknya, tapi tetap aja mungkin di awal kita sendiri nggak sadar kalau kita tuh salah. Tapi untuk kita melihat kesalahan orang lain itu lebih mudah gitu. Kenapa tapi? Iya, benar sih sama kata Jihan. Kayaknya lebih gampang untuk lihat kesalahan orang di sebelah kita dibanding tahu apa sih kesalahan yang udah kita buat gitu. Cuman banyak orang, mungkin termasuk gue, adalah orang yang
ketika dikasih masukan atau dikritik atau dibilang salah, kayak gak mau salah, merasa kayak dijatuhin gitu. Padahal sebenarnya gue tahu gue salah, tapi tetap aja selalu cari pembelaan gimana caranya nggak terlalu kelihatan salah, dan itu sebenarnya itu juga salah menurut gue. Iya, karena kita juga pernah bahas ini di diskusi sebelumnya, bahwa kita tuh sadar kalau itu kayaknya naturalnya manusia, gak akan suka ngerasa lebih rendah dari orang lain. Keadaan dimana lo tuh pasti pengennya, enggak, gue harus lebih bener, setidaknya kita sama, gue gak mau ada di bawah lo. Dan itu yang membuat kita jadi setiap tahu ada yang salah, ngerasa cari pembenaran. Bener kata Cinta tadi, cari pembenaran. Dan itu kayaknya yang perlu diperbaikin sama diri kita masing-masing. Ketika lo sadar ada yang salah, bahkan bukan sama orang di sebelah lo, bahkan bukan sama hubungan lo, tapi sama diri lo sendiri, perlu untuk ngeiyain, iya gue salah kemarin. Benar. Karena apa yang salah dari menyadari kesalahan lo, justru dengan menyadari dan mengiyakan lo salah, lo jadi bisa berkembang. Karena dari situ lo pasti cari cara untuk, oh ya, karena kemarin gue udah salah, apa yang harus gue lakuin untuk memperbaiki yang kemarin. Sedangkan ketika lo terus-terusan menyangkal, lo gak cari cara untuk menyelesaikan yang kemarin salah, tapi lo cari cara untuk menutupi yang kemarin salah. Dan itu jadi hal yang perlu banget untuk dipahami, kalau dengan lo mengakui kalau diri lo tuh salah, atau lo menyadari kesalahan lo itu sendiri, itu gak membuat lo jadi lebih buruk dengan orang lain kok gitu. Dan kayaknya dengan lo menyadari atau bahkan mengakui kalau lo salah, itu bahkan gak mengkerdilkan diri lo, gak membuat lo jadi lebih kecil dari orang di sebelah lo atau di sekitar lo. Karena ya udah, justru akan jadi bijaksana, akan jadi lebih lo akan lebih menghargai diri lo ketika lo tahu lo salah, lo akan perbaiki itu. Iya benar. Dan itu menurut gue, kalau sama-sama udah bisa mengakui kesalahan dan bukan dijadikan perlombaan lo. Karena banyak yang kayak gini, ya udah kan udah buat kesalahan kemarin, sama dong satu-satu gitu kan. Nah yang kayak gitu tuh udah nggak sehat ya kan. Iya. Bukan jadi ajang kesalahan dibalas dengan kesalahan, tapi ya udah, ketika lo salah lo perbaiki, ketika orang di sebelah lo membuat salah juga, sama-sama ngingetin, sama-sama memperbaikin. Iya benar. Karena kadang banyak orang yang menjadikan itu celah gitu. Melihat orang di sebelahnya membuat kesalahan, bukannya oh iya dia udah ngaku nih kesalahannya, udah dikomunikasikan dengan baik, tapi dia malah kayak tuh kan, malah disudutkan gitu loh. Dan itu juga nggak baik. Lucunya ngelihat orang yang menunjuk itu kok buat gue terlihat sebagai satu tindakan yang defensif juga ya. Dan itu menurut gue sih sama aja lo ada dalam satu lingkaran yang cukup toksik. Karena iya, keadaan dimana lo bahkan sadar ada yang salah, lo gak benerin, tapi lo cuma terus-terusan menunjuk orang lain dan meminta, seakan-akan menuntut orang itu untuk membenarkan yang lagi salah ini, tanpa mau ikut ayo benerin bareng-bareng gitu. Bener. Dan menurut gue itu jadi bikin orang di sebelahnya tuh gak nyaman. Kayak ada beberapa orang yang nyadar kalau dia salah, dan ditambah disudutin, dia gak nyaman. Apalagi orang yang gak sadar dia salah, terus disudutin. Gimana coba? Kayaknya itu deh langkah pertama untuk bisa memperbaiki yang salah adalah untuk tidak mengelak, untuk tidak menyangkal bahwa lo melakukan kesalahan, dan itu nggak apa-apa, itu manusiawi untuk salah. Kalau lo nggak salah, lo nggak akan belajar apa-apa. Benar. Dan buat orang yang disadarkan, yang tadinya dia nggak sadar kalau dia membuat kesalahan, kayaknya akan jadi baik-baik aja kalau dikomunikasikannya juga dengan baik kan. Kayak yang tadi gue bilang, nggak disudutkan, tapi ya dikasih tahu aja baik-baik, dikasih pengertian. Karena kayaknya banyak sekali pilihan yang bisa dipilih untuk berkomunikasi yang baik gitu. Gue cukup ngerasa sih hari ini soal kesalahan dan gimana kita menyampaikan ke pasangan kita akan menjadi beban ketika kita terus-terusan menyangkal kan. Ya, dan gue ngerasa faktor yang paling penting adalah yang tadi kita udah sering bahas terus tentang komunikasi, bagaimana cara kita menyampaikan bahwa ini adalah suatu kesalahan dan segala macamnya. Dan menurut gue untuk melakukan itu perlu waktu, karena ketika kita tuh baru tahu itu adalah sebuah kesalahan ketika hal itu sudah terjadi. Iya. Dan
untuk tahu itu terjadi, ya kita harus sadarin dulu sama orang di sebelah kita. Nah dan itu jadi dari apa yang lo sampai tadinya, menurut gue itu jadi apa ya, kelihatan gitu bahwa dengan lo menyadari kesalahan lo aja itu butuh proses, butuh proses dimana menyangkal sebenarnya berarti gak apa-apa karena lo gak sadar. Tapi ketika lo udah sadar dan hal itu adalah hal yang sebenarnya salah, besok-besok di kemudian hari lo jadi sadar bahwa itu adalah hal yang salah dan lo gak nyangkal lagi akan itu. Dan ya udah itu jadi balik lagi ke proses bahwa belajar dari kesalahan dan lo gak menyangkal hal-hal itu di kemudian hari. Iya, dan jangan pernah merasa kecil ketika tahu diri lo salah gitu. Karena balik lagi ke poin awal, lo belajar juga dari kesalahan yang lo buat gitu. Bayangin deh kalau lo terus-terusan menyangkal, artinya kan yang salah tadi gak diapa-apain dan terus berkembang. Iya. Itu bisa bertumbuh semakin besar, yang artinya lo terus-terusan terjerumus di masalah yang sama. Iya benar. Itu kan membuat lo juga tidak bisa berkembang, membuat lo stuck di tempat yang sama. Iya. Dan lo jadi dikuasai sama hal yang lo sangkal selama ini. Iya. Jadi ya udah lo akan di situ terus, lo nggak kemana-mana. Semakin lo bilang enggak kok, gue nggak kayak gitu, lo akan semakin jadi orang yang ada di kepala lo yang lo bilang enggak, gue nggak kayak gitu. Benar. Semakin lama tanpa lo sadari, orang-orang di sekitar lo mungkin akan merasakan dampaknya. Dan jangan sampai harus ada orang lain yang ngomong sama lo yang ya mungkin niatnya mengingatkan, tapi kalau lo bisa cegah duluan sendiri ketika sadar itu salah dan mengiyakan itu salah, prosesnya tuh lebih cepat gitu loh maksud gue. Dari pembicaraan hari ini gue jadi cukup sadar bahwa ketika kita membuat suatu kesalahan, ya itu gak apa-apa asalkan kita sadar bahwa kesalahan yang udah kita buat bisa kita benahi di masa depannya gitu. Ya, dan mesti diingat juga kalau kesalahan tuh juga salah satu proses buat menjadi lebih baik. Dengan menyadari kalau salah itu proses, artinya lo gak perlu menyangkal ketika lo ngerasa diri lo salah. Dan dengan lo mengakui kesalahan, mungkin lo akan menemukan hal baik dari diri lo yang selama ini lo gak sadar ternyata hal itu ada dalam diri lo. Menghargai lewat mendengarkan, memahami lewat menjelaskan. Kita berdua berlatih memaafkan, mau belajar mengakui kesalahan. Bersamamu berbagi rasa aman, hati tahu denganmu selalu nyaman. Aku percaya kita mampu bertahan, seterusnya mewujudkan harapan.